Halo guys, jumpa lagi kita di Kartapati Channel. Oke, di kesempatan kita hari ini tanggal 8 Agustus 2023 kita bahas tentang economic update ya guys, tentang GDP yang kemarin untuk kuartal kedua 2023 kemarin naik di 5,17 ya guys ya. Di hari ini kita bahas dari riset dari Cipta Dana Sekuritas. Oke, ini untuk IDB 2023 ini kuartal kedua 2023 ini telah mengalahkan ekspektasi dari analis ya guys ya, dimana untuk kemarin Badan Pusat Statistik telah melaporkan dimana untuk tingkat pertumbuhan dari PDB ini sebesar 5,17% year on year ya di kuartal kedua 2023 ya gitu. Dan ini telah mengalahkan estimasi dari konsensus yang sebesar 5% year on year, di mana angka pertumbuhan ini merupakan akselerasi dari pertumbuhan kuartal sebelumnya yang sebesar 5,04% year on year. Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang tinggi ya, sebesar 15,28% year on year. Sementara pertumbuhan tertinggi di sisi pengeluaran terjadi pada belanja pemerintah yang naik sebesar 10,62% year on year. Untuk PDB nominal ini mencapai 5.226,7 triliun ya, dengan PDB real 3.075,7 triliun pada di kuartal kedua 2023. Sedangkan untuk konsumsi rumah tangga ini masih jadi kontributor utama ya, penyumbang kenaikan GDP ya, dimana dengan kontribusi sebesar 53,31% terhadap PDB di kuartal kedua 2023. Selain itu konsumsi rumah tangga juga telah bertumbuh sebesar 3,08 Q on Q dan 5,23% year on year ya, dimana lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 4,54 year on year ya. Pertumbuhan konsumsi ini didorong oleh ada perayaan Idul Fitri di bulan April dan Idul Adha di bulan Juni ya. Sedangkan untuk di sisi pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah ini telah melonjak karena adanya pembayaran gaji ke-13 ya, dimana kontributor dari pengeluaran pemerintah ini menyumbang 7,51% terhadap PDB ya di kuartal kedua 2023 ya, yang tumbuh sebesar 10,62% year on year. Pertumbuhan ini didorong oleh adanya pembayaran gaji ke-13, selain itu adalah adanya neraca fiskal yang secara konsisten tetap surplus di paruh pertama tahun ini hingga Juni 2023. Serta pendapatan dan APBN ini tercatat surplus sebesar 0,71% dari PDB ya, atau sebesar 152,3 triliun. Di mana surplus ini memberikan keleluasan pada pemerintah untuk pengambilan kebijakan dan memungkinkan mereka untuk menerapkan langkah-langkah stimulus ekonomi di tengah adanya perlambatan ekonomi global. Dan itu secara historis pertumbuhan belanja pemerintah ini cenderung meningkat di paruh kedua tahun ini ya. Sedangkan untuk di sisi investasi ini tercatat tumbuh 4,63% year on year ya, dimana untuk investasi ini kontributor terhadap PDB sebesar 27,9% ya. Untuk pembentukan untuk PMTB atau investasi ini meningkat untuk pertumbuhan modal tetap bruto
ini nih meningkat sebesar 4,63% year on year ya, melawan pertumbuhan 2,11% year on year di kuartal 1 2023. Sementara direct investment ini di kuartal kedua ini juga tumbuh lebih lambat sebesar 15,7% year on year, melawan pertumbuhan 16,5% year on year di kuartal 1 ya, menjadi 349,8 triliun. Hal ini menandai pertumbuhan tahunan yang paling lambat sejak kuartal 1 2022 ya. Perlambatan ini disebabkan oleh adanya pelambatan ekonomi global ya. Terus oke, kita lanjut aja nih. Dari sisi pertumbuhan ekspor dan impor yang kembali negatif ya. Ekspor dan impor masing-masing menyumbang 20,25% dan 18,54% dari PDB ya di kuartal kedua 2023. Ekspor dan impor ini telah turun masing-masing sebesar minus 2,75% year on year dan minus 3,08% year on year. Hal ini berbanding terbalik dengan triwulan sebelumnya di mana ekspor dan impor masing-masing tercatat sebesar 12,17% year on year dan 3,8% year on year. Diperkirakan untuk kinerja ekspor ke depan akan terjadi penurunan karena harga komoditas karena melemahnya harga komoditas ya akibat permintaan global juga yang menurun ya. Terus untuk kedepannya ini kinerja ekspor diperkirakan akan menurun akibat penurunan harga komoditas serta untuk adanya inflasi ini yang terus menerus menyebabkan beberapa bank sentral utama melanjutkan pendekatan kebijakan ekonomi yang lebih hawkish ya, dimana lebih pro untuk kenaikan suku bunga ya guys. Hal ini dapat berdampak negatif pada sektor real. Sebaliknya impor diperkirakan akan lebih baik seiring dengan ketahanan ekonomi domestik sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut. Terus diperkirakan penyempitan surplus perdagangan lebih lanjut dan akan ada kemungkinan neraca transaksi berjalan akan menjadi defisit ya. Neraca transaksi berjalan ini diperkirakan akan defisit sebesar 0,5% dari PDB ya di tahun 2023 dibanding surplus 1% dari GDP di tahun 2022. Oke, nah ini beberapa indikator makroekonomi ini. Nah, kita untuk yang intinya aja nih seperti inflasi ini targetnya dari Cipta Dana ini 2023 ini 3,7. Terus GDP ini turun ya jadi 5% dari sebelumnya 5,3. Terus BI 7 days repo masih sama 5,75. Rupiah diperkirakan di 14.980. Akun defisit diperkirakan minus 0,5% dari GDP. Fiscal balance ini minus 2,7 dari GDP ya guys. Oke guys, demikian dari saya, ini dari riset dari Cipta Dana saya ambil ya. Terima kasih atas support dan atensinya. Sampai jumpa dan selamat siang.